bisa kembali hadir di bulan Syawal setelah beberapa minggu yang lalu. Pada minggu terakhir di bulan Syawal kita lihat pada kesempatan ini masih bulan Syawal atas nama Pak Asep, mohon maaf ke mute tadi. Salah klik saya. Hmm. oh pantesan Ulang, 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 ulang. selama masih bulan Syawal Hmm. ya, saya atas nama pribadi dan juga eh, pengurus KBPI mengucapkan minal aizin wal faizin taqabbalallahu minna minkum syamana wa syamakum untuk semuanya. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Yunda yang berbahagia, kita kembali hadir bersama-sama untuk merawat kegiatan pengajian Jumat ini ya silaturahmi. Alhamdulillah sudah hadir kajian pagi yang ke berapa nih, Maul ya? Saya lihat lagi. Bangun, Ke berapa, Maul? Bang. 185. Kumaha ya orang Purwakarta ya. Wah, Pak Asepnya kelempar, euy. Terus, Kang Epen kelempar bentar, Kang Epen. hmm. Oh ya, maaf terputus. Oke. Pengajian yang ke 185 ya. Ya. Alhamdulillah di kesempatan Jumat pagi kali ini telah hadir kita Al Ustadz Yana Mulyana Iba, SPDI, MPDI. Ini senior saya di waktu di Jawa Barat ya. Sekarang beliau di Riau, Dewan KBP Riau, dan juga Ustadz atau pendakwah. Alhamdulillah telah hadirlah kita. eh, Topik yang akan disampaikan oleh Lupa pengusaha kargo juga. Kang Ustadz Diana Mulyana ada. Silakan Kang Yana untuk Baik. memulai. Sebelum memulai kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Pak Bismillah. Kiai Haji Yana Mulyana Iba. Mangga. Baik, terima kasih saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidul qahar. Al-azizul jabbar. Ar-rahimul ghafar. Muqallibul qulubi wal absar. Muqaddiru ala ma yasha'u wa yakhtar. Mukawwirun naharu ala lail wa mukawwiru laila ala nahar. Subhanallahilladzi amarrona bitihadi wal bifaq wa nahana anisiqaqi wa nifaq. Nashhaduhu ala umri dunia ila yaumil talaq. Sahabat-sahabat sekalian, Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan keluarga besar pelajar Islam Indonesia, tidak ada yang patut kita sampaikan di pagi yang berbahagia ini kecuali ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahim di forum ini, di Jumat pagi ini, dalam rangka apa? Menambah ilmu, mengekalkan persahabatan, perkawanan, dan yang lain. Tentu saja, karena memang suasananya masih bulan Syawal, kita semua masih bergembira dalam menyambut Ramadan. Saya dan keluarga mengucapkan selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamikum. Amin. Sahabat-sahabat sekalian, hal yang ingin saya bahas terkait dengan jadilah orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur. Ini berkaitan dengan Quran surat
119 dalam surat At-Taubah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur. Ayat ini sebetulnya berbicara mengenai 3 orang sahabat Nabi, yaitu Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, dan Hilal bin Umayyah. Saat itu Rasulullah SAW beserta sahabat-sahabat lainnya akan berangkat ke Tabuk untuk perang Tabuk. Akhirnya dimobilisirlah kekuatan bahwa peperangan dengan pasukan Kaisar Bizantium ini, Raja Bizantium Timur ini akan menjadi peperangan yang sangat besar. Maka sahabat-sahabat berdatangan, banyak sekali kisahnya yang luar biasa ini sebetulnya. Utsman bin Affan itu sampai menginfakkan seluruh kuda, unta sampai kosong kekuatan harta dari Utsman bin Affan tersebut. Dan Rasulullah sendiri yang memimpin peperangan ini. Nah, ketika peperangan ini akan dimulai dan Rasulullah sudah berangkat beserta rombongannya, itu ada 3 sahabat yang saya sebutkan tadi, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, dan Hilal bin Umayyah, yang kebetulan mereka mengatakan, besok saja kita akan menyusul Rasulullah SAW ke Tabuk. Tabuk sendiri jaraknya dari Madinah waktu itu sekitar 683 km. Ada yang mengatakan 778 km. Jadi sangat jauh sekali. Kaab tidak berangkat. Kaab dan 2 sahabatnya tidak berangkat karena sedang panen kurma. Biasa orang mau ke pengajian itu banyak tantangannya. Salah satunya itu. Akhirnya Kaab mengatakan, ya sudahlah, besok saja kita berangkat, kemudian kita bersiap-siap dulu. Rasulullah sudah berangkat, Ka'ab bin Malik dengan 2 sahabatnya itu. Keesokan harinya, ketika mereka akan berangkat, nampaklah oleh mereka kebun kurma mereka itu sudah mulai ranum dan itu harus dipanen. Akhirnya 3 orang sahabat ini tidak berangkat untuk perang ke Tabuk. Nah, di Tabuk ini ada sekitar 20 hari Rasulullah SAW di sana. Kemudian beliau kembali. Karena ternyata Raja Kaisar Bizantium ini kaget dia melihat kekuatan umat Islam. Saat itu Tabuk sedang panas-panasnya. Sangat panas sekali. Sampai akhirnya orang Bizantium mengatakan, sudah kita mundur. Tidak usah berperang. Rasulullah kemudian mengatakan, musuh kita sudah tidak ada, mari kita kembali ke Madinah. Nah, kejadian ini menggetarkan hati Ka'ab bin Malik. Dia seharusnya berangkat untuk berperang. Tetapi kemudian, karena kurmanya sudah ranum, sudah layak untuk dipanen, akhirnya dia tidak berangkat. Maka kembalilah Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya ke Tabuk. Kemudian orang munafik datang juga. Mereka memberikan pernyataan bahwa saya tidak berangkat karena begini. Dan Ka'ab bin Malik tidak memberikan alasan apa. Akhirnya Ka'ab bin Malik dengan 3 orang sahabatnya ini, dengan 2 orang sahabatnya ini, diiqab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilarang kaum muslimin berbicara dengan 3 orang ini. Rasulullah tidak berbicara dengan. Sehingga ayat ini sebetulnya terkait dengan ayat sebelumnya, yaitu bunyi ayatnya, wa 'alas sulasatil lati khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rajubat wa daqat alaihimul anfusuhum
wa dhannu alla malja'a minallah ila ilai. Tsumma saba alaihim liyatubu inallaha huwa tawwabur rahim. Surat At-Taubah 118 ini menjelaskan bahwa ternyata tidak boleh memberikan alasan ketika memang tidak bisa melakukan sesuatu. Nah, akhirnya selama 50 hari ketiga sahabat ini diikob oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang boleh bercakap dengannya. Bahkan 10 hari terakhir ketiga sahabat ini tidak dibicara, tidak bisa berbicara dengan istri-istri mereka. Kemudian muncullah ayat yang 118 itu yang menyatakan bahwa mereka kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, ini kisah asbabun nuzulnya ini luar biasa karena memang berbicara terkait dengan kejujuran. Kejujuran sekali lagi. Makanya tema pagi ini kita bicara mengenai wakunu ma'as shadiqin. Dan jadilah kamu menjadi orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur. Nah, banyak pertanyaan sebetulnya. Kenapa kemudian kita menjadi bangsa atau menjadi orang atau menjadi pihak yang tidak jujur begitu? Saya akan membuat dua kesimpulan. Kesimpulan pertama adalah soal pendidikan. Pendidikan yang ada di kita ini lebih mengedepankan ini kan ada otak kiri, otak kanan, kemudian otak tengah, begitu. Nah, pola pendidikan di kita lebih mengarah ke pola otak kiri, sehingga semuanya sepertinya diancam. Ini anak-anak baru masuk sekolah, sudah Ramadan ini. Ada omongan, AA, Akang, Teteh, ingat, awas jangan minum es. Nah, ini sudah pakai ancaman nih, awas. Nah, yang muncul dari benak anak ketika sudah diancam seperti ini, itu adalah ada sikap yang ragu. Sekolah dia, kemudian pulang sekolah ditanya, minum es nggak tadi? Nah, jadi selama ancaman itu ada, maka anak akan cenderung berbohong. Tidak, padahal dia minum es. Atau yang kedua mengenai lingkungan di sekolah. Karena memang otak kiri yang dibangun, maka kita amat sangat memberikan apresiasi kepada anak yang nilainya 9. Kepada anak yang nilainya 8. Bahkan nilainya 10. Begitu. Ini semua karena memang diupayakan oleh kita agar anak-anak itu hebat. Padahal untuk mendapatkan nilai 8, 9, 10 banyak cara, salah satunya dengan menyontek misalnya. Sehingga kita tidak mengapresiasi ke anak-anak kita yang mendapatkan nilai 2, 3, 4 gitu. Padahal dia jujur. Nah, yang kedua mengenai apa sih manfaat jujur itu? Apa sih manfaat benar itu? Ini barangkali yang akan saya lebih jelaskan kepada kita semua. Umat Islam mungkin tidak pernah tahu bagaimana keajaiban jujur itu, keajaiban benar itu, keajaiban di mana kita semua melakukan kejujuran dan sikap yang benar. Seperti contoh misalnya, itu ada seorang ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri. Beliau itu lahir tahun 96, meninggal tahun 191 atau 192 Hijriah. Dia diberi gelar As-Sajjan, Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini ulama yang sangat terkenal. Salah seorang sahabatnya, yaitu Imam Ibnu Mubarak, pernah melihat Imam Ats-Tsauri ini sedang bersujud ketika beliau sedang melakukan tawaf. Tawaf pertama nampak masih sujud. Tawaf kedua masih. Sampai tawaf ketiga, Sufyan Ats-Tsauri ini dia masih sujud juga.
Sampai Imam Al-Mubarak kemudian mengatakan, Masya Allah, rupanya sahabat saya ini, Sofyan As-Sahuri, begitu mendawamkan sujud sampai semua hajat-hajatnya itu disampaikan. Sahabat sekalian, karena memang Sofyan As-Sahuri ini dikejar-kejar oleh para para penguasa saat itu untuk dijadikan hakim, maka dia berpindah-pindah dari Mekah ke Madinah, kemudian ke Hijaz ya, kemudian ke Kufah. Tujuannya agar Sofyan Ats-Tsauri ini berminat atau bersedia menjadi kodi. Padahal kedudukan kodi kan ikhwan sekalian yang dirahmati Allah itu amat sangat besar tanggung jawabnya dan juga fasilitas yang diberikan kepadanya. Dia memakai kuda kencana, kemudian gajinya lebih tinggi ketimbang khalifah. Tetapi Utsman Ats-Tsauri dia menolak itu karena memang beliau beranggapan dia tidak layak untuk menjadi seorang khalifah, menjadi seorang ulama. Akhirnya ya, Iwan sekalian, Sofyan Ats-Tsauri ini berlari-lari, dia pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, sampai akhirnya dia menjadi petani di Yaman. Dialah ya seperti bertani, tukang kebun lah gimana. Akhirnya mereka kemudian Sofyan Ats-Tsauri mengerjakan pekerjaan tukang kebun. Sesudah 3 bulan, si pemilik kebun itu datang. Kemudian bertanya, "Hei, tukang kebun, kemarilah." Gitu. Apa bedanya kurma di tempat saya ini, di Yaman ini, dengan di Hijaz? Kemudian Sofyan Ats-Tsauri mengatakan, "Maaf, saya belum pernah merasakan bagaimana perbedaannya." "Maksudmu?" kata pemiliknya itu. Kemudian Sofyan Ats-Tsauri mengatakan, "Sekalipun saya sudah 3 bulan menetap di tempat ini, tetapi saya belum merasakan bagaimana rasanya kurma di kebun ini." Si pemilik kebun itu mengatakan, "Kamu 3 bulan tinggal di sini, kamu yang memetik, kamu yang memanen, kamu yang segala macam. Masa kamu tidak belum merasakan bagaimana kurma di sini? Jangan-jangan kamu itu meniru gaya ulama Utsman Ats-Tsauri," gitu. Padahal beliau sendiri sebetulnya Utsman Ats-Tsauri. Nah, jadi begitulah kejujuran itu. Utsman Ats-Tsauri, As-Sajjad, petani kebun, kemudian disuruh merasakan perbedaan. Beliau mengatakan, "Saya tidak pernah merasakan." Ketika Ibnu Mubarak menyatakan, "Kenapa kamu begitu banyak bersujud, wahai Utsman Ats-Tsauri, Sofyan Ats-Tsauri?" Beliau mengatakan, "Bukankah Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, aqrabu ma yakunal abdu inda rabbih ida sajidan fa'akhiru du'a." Sedekat-dekatnya seseorang kepada Allah, di sisi Allah adalah ketika sujud, maka banyaklah berdoa. Kejujuran, Ikhwan. Jadi begitulah kisah Utsman Ats-Tsauri. Kemudian kita juga pernah mendengar kisah Utsman bin Affan, kisah Abu Bakar maksud saya. Bagaimana mohon maaf, kisah Umar bin Khattab, gitu. Bagaimana kita mendengar Umar bin Khattab ini di dalam kitab Kanzul Uyun, misalnya, ketika beliau berkeliling di tengah malam, melihat satu keluarga yang sedang memasak batu. Itu pernah
pernah kita dengar gitu kan. Nah, jadi Umar bin Khattab ini pun kemudian berkeliling. Itu sejarah mengenai beliau kemudian tidak ada yang berkeliling selama 3 hari, kemudian beliau sakit, jadilah ibu yang memasak batu itu. Hari berikutnya kemudian Utsman datang lagi. Nah, di dalam kitab Uyunul Hikayah ini disebutkan bagaimana kemudian Umar bin Khattab berkeliling di satu malam. Berkeliling satu malam, kemudian melihat warganya yang sudah tertidur sebagian. Karena di jazirah waktu itu, rumah itu kotak, pintunya 2, kemudian tengah-tengahnya ada pintu, gitu. Sehingga percakapan orang yang di luar itu akan terdengar oleh orang yang di dalam, akan terdengar oleh orang yang di luar. Jadi terkisahlah bahwa ada percakapan seorang ibu dan Umar mendengarkan. Kata si anak dalam pembicaraan itu, ibu, inilah susu yang bisa kita ambil hari ini. Maklumlah, karena kondisi sedang kering, rumput-rumput kering, sehingga tidak banyak susu yang bisa kita ambil. Kemudian ibunya berkata, nah, kita ini orang miskin, tidak mungkin, nak, susu ini hanya sekian kaleng saja yang kita dapatkan. Begini saja, nak, bagaimana kalau kita campur dengan air? Bagaimana kalau kita campur dengan air? Si anak itu kemudian mengatakan, bukankah khalifah itu mengatakan, jangan pernah mencampur susu dengan air? Ya, tapi nak, bagaimana kalau seandainya? Kemudian si anak itu menangis. Umar yang mendengar percakapan itu, kemudian dia mengatakan, Masya Allah, ini luar biasa. Hanya dia pulang. Umar buru-buru pulang, kemudian mengatakan, membangunkan anak-anaknya. Wahai anak-anakku, bangun kalian semua. Siapa di antara kalian yang mau nikah dengan anak tukang susu? Anak-anaknya kaget, malam-malam membangunkan untuk nikah, gitu kan? Masa bisa seperti itu, gitu. Anak-anak terdiam. Umar mengatakan, pokoknya siapa yang akan menikah dengan anak tukang susu? Kalau kalian tidak ada, biar ayah saja yang nikahnya. Barangkali gitu. Kemudian Asim anak Umar berkata, ya ayah, sebagai baktiku kepadamu, maka aku akan menikah dengan anak tukang susu. Maka menikahlah Asim dengan Fatimah. Jadi anak tukang susu tadi Fatimah. Kemudian dari Asim dan Fatimah ini lahirlah Laila, yang kemudian dia dinikahi oleh Khalifah Abdul Aziz bin Marwan. Dari pernikahan ini lahirlah dia Umar bin Abdul Aziz. Jadi kejujuran, kebenaran selalu diletakkan pada poin-poin tertentu sehingga menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Sahabat, ikhwan sekalian, ini yang terjadi sejatinya. Bagaimana kemudian di pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang waktu itu beliau memerintah di tahun 99 sampai dengan 1001. Ya, sekitar 2 tahun. Sekitar 2 tahun, 2 tahun setengah lah begitu. Tetapi saat itu tidak ada satupun di kalangan umat Islam yang menerima zakat. Di sini penuh, di sana sudah ada, di sana sudah ada. Sehingga Baitul Mal terisi penuh karena kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yang luar biasa. Nah, kisah mengenai Umar bin Abdul Aziz ini terkait kejujuran dan kebenaran. Ini dibuktikan ketika Panglima Utaibah bin Muslim, salah seorang panglima Islam yang menyerang Samrok. Samrok itu daerah perbatasan di pinggiran Rusia. Kita bisa maklumi 1923
terakhir dari kepemimpinan Umar bin Khattab itu Islam sudah menyebar di berbagai daerah, gitu. Termasuk ya sampai 20 sampai di pemerintahan Umar bin Abdul Aziz itu, kemudian sudah sampailah penaklukan Islam itu sampai di beberapa daerah. Nah, kaitannya dengan Samrok adalah bagaimana Utaibah bin Muslim ini menyerang Samrok bukan dengan 3 cara yang biasa dilakukan oleh orang Islam. Yang pertama, misalnya aslim, taslam, berdakwah dulu. Kemudian yang kedua, kemudian membayar upeti, jizyah. Yang ketiga, baru berperang. Nah, Utaibah ini, dia melakukan penyerangan terhadap Samrok ini, kemudian membuat beberapa petinggi di daerah itu merasa, loh kok seperti ini? Biasanya Islam nggak seperti ini, begitu. Dan diutuslah seorang pemuda yang bisa berbahasa Arab untuk sampai ke Madinah. Akhirnya dalam perjalanan yang sangat jauh dan panjang, anak muda ini melihat di mana istananya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu pasti penguasa yang luar biasa. Daerah jajahannya luar biasa, tempat penaklukannya juga sangat luar biasa. Sehingga satu hari dia melihat ada satu rumah yang penuh dengan kaca, kemudian dia masuk. Tetapi di tengah-tengah ada orang yang sedang mencuci muka, mencuci tangan, gitu. Karena dia memang dalam perjalanan jauh dari Samrok ke Madinah, kemudian dari Samrok ke Baghdad, kemudian dia pun sama saja melakukan itu. Sampai ceritanya, oh rupanya ini masjid, begitu. Sampai masjid. Kemudian dia tertidur di situ, terinjak oleh jamaah yang lain, kemudian mengatakan, saya bukan orang Islam, saya ini mau ketemu dengan Umar bin Abdul Aziz. Gitu. Di mana rumah Umar bin Abdul Aziz? Karena memang dia tertarik atau terkesima dengan masyarakat yang ada di situ, akhirnya dia masuk Islam. Masuk Islam, kemudian ditunjukkanlah itu rumahnya Umar bin Abdul Aziz. Maka dia datang ke sana. Terkisah bahwa di kitab itu Umar bin Abdul Aziz sudah menjadi tua, sudah sepuh. Nampak sama orang ini, sama anak muda ini, Umar bin Abdul Aziz sedang menempel rumahnya dengan tanah liat. Nah, ketika dia akan datang, tiba-tiba datang seorang anak. Ayah, 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 hukum aku. Sambil diikuti oleh seorang ibu. Seorang ibu yang menggendong anaknya. Sambil menggendong anaknya. Tidak, ya Amirul Mukminin, tidak, bukan salah. Kemudian Umar mengatakan, ada apa sebetulnya? Kemudian anak itu berkata, ayah, hukumlah saya. Saya tadi ini melempar anak itu, kemudian anak itu mengelak. Tapi saya yang pertama kali melempar. Kemudian itu anak membalas lemparan saya, kena ke kepala saya, dan berdarah sekarang. Saya yang salah, ayah. Si ibu kemudian mengatakan, enggak, Amirul Mukminin, yang salah saya, yang salah anak saya, karena anakmu sekarang sudah berdarah. Nah, Iwan, menyelesaikan persoalan yang berdarah-darah seperti itu lebih mudah karena orangnya merasa bersalah dua-duanya gitu. Yang susah itu adalah ketika orang mengatakan, ya saya benar, ini sampai kapanpun nggak akan selesai itu. Pemuda ini masih melihat, luar biasa ternyata. Akhirnya Umar mengatakan, bukankah anak saya sudah mengatakan dia yang salah? Sekarang begini saja, sudah, anak saya tidak apa-apa, sebagai bantuannya, sebagai bukti bahwa anak saya salah, ibu akan mendapatkan utiah, semacam bansos kalau zaman sekarang itu. Maka pulang, kemudian pemuda itu datang menyampaikan hasad dan maksudnya, Utaibah bin Muslim dengan apa yang sudah dilakukannya di Samrok itu. Kemudian Umar mengatakan, Utaibah bin Muslim besok akan segera kita minta untuk meninggalkan Samrok. Luar biasa. Nah, jadi bicara mengenai kejujuran, Iwan, ini adalah sesuatu yang memang salah satu
dalam pokok agama kita. Banyak orang yang jujur, banyak orang yang tidak tahu apa makna dan apa makna dan keutamaan dari kejujuran. Dalam berjual beli, dalam berjual beli misalnya, Rasulullah SAW mengatakan, al-bay'ani bil khiyar, malam yatafaruq. Jual beli itu satu pilihan. Satu pilihan. Saya ini mau menjual handphone ini, ya handphone saya bagus, ada ininya kameranya bagus segala macam. Berapa harganya? Ya 2 juta lah, 1,5 juta. Itu khiyar, pilihan. Silahkan. Karena memang dia disebutkan maksud jual beli tersebut. Fa in sadaqo wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Sekiranya benar dan bayana burika lahum, dijelaskan keberkahannya. Gitu. Seandainya dia benar, maka dijelaskanlah keberkahannya di antara kedua penjual dan pembeli itu. Wa in katama wa kadaba muhiqa barakatihi bai'ihima. Tetapi jika kemudian ditutupi, maka hilanglah barokah dari semuanya itu. Nah, ikhwan sekalian, ini terkait dengan kejujuran ulama juga. Ini yang terakhir insya Allah. Mengenai ulama Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ini adalah murid Imam Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Anas bin Malik. Jadi tabi'in dia. Kemudian ibunya adalah Sofiyah, hamba sahaya Abu Bakar. Mereka menikah, kemudian lahirlah Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ini seorang ulama besar, kemudian dia memiliki ilmu yang cukup luas karena memang diajar oleh para tabi'in, para sahabat maksudnya. Kemudian di samping itu dia juga seorang pedagang. Pada suatu hari beliau didatangi. Jadi di Baghdad itu dia membuat jongkok yang jauh di mana-mana. Tetapi orang-orang ikut, orang-orang mengikutinya, kemudian orang-orang mengikuti apa yang dilakukan Umar bin Sirin ini. Karena Muhammad bin Sirin ini seperti ulama yang memang ulama panutan lah begitu. Ketika dia berjualan, datanglah seperti supplier lah begitu. Disampaikan kepada Muhammad bin Sirin, saya membawa keju. Keju ini amat sangat besar, amat sangat baik. Tapi mohon maaf, Syekh, ini saya beli itu dari negara sebelah. Nah, kalau saya jual ke antum, maka nanti ada sekitar 400.000 dirham keuntungan yang akan didapat. Kemudian Muhammad bin Sirin mengatakan, sebentar, sebelum ini bicara mengenai keuntungan itu, saya ingin tanya, bisa tidak dijamin bahwa keju ini tidak memiliki hal-hal yang diharamkan oleh Allah? Kemudian si tukang keju itu mengatakan, aduh, kalau itu saya tidak tahulah. Ya, karena maklumlah ini dibuat di negara lain. Gitu Muhammad bin Sirin mengatakan, kalau sudah begitu, jangan. Saya tidak akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk berjualan di sini. Nah, begitu. Jadi, kemudian kejujuran Muhammad bin Sirin yang lain adalah ketika dia didatangi oleh kolektor, oleh supplier madu. Madu ini sangat bagus, segala macam lah, biasalah. Kemudian Muhammad bin Sirin mengatakan, ya saya mau mengambil ini, tapi saya tidak ada uang, belum ada uang saya sekarang ini. Tidak apa-apa, saya kasih tempo 2 minggu. Nah, diambillah. Karena Muhammad bin Sirin itu, di mana dia menjual, maka orang-orang yang lain, pedagang-pedagang yang lain, itu akan mengikuti gaya Muhammad bin Sirin ini.
Pak Muhammad bin Sirin sudah, nanti besok sajalah madunya ini kita bagi-bagi, silakan dijual, kita bagi-bagi. Rupanya Ikhwan, yang terjadi adalah Muhammad bin Sirin lupa menutup menutup tong itu, sehingga keesok harinya ketika Muhammad bin Sirin datang ke jongkoknya, sudah nampaklah tikus di dalam madunya. Kemudian Muhammad bin Sirin mengatakan, ayo kita bawa. Dibawalah, orang pun mengikutinya di belakang. Apa-apaan yang dimaksud oleh Muhammad bin Sirin ini? Dibuangnya lah. Kemudian mengatakan, kenapa dibuang ya Syekh? Bukankah diangkat saja tikusnya, diambil sebagian, kemudian kita buang. Yang lainnya bisa kita jual. Kemudian Muhammad bin Sirin mengatakan, siapa di antara antum semuanya yang bisa meyakinkan saya bahwa tidak ada yang jentik-jentik atau hal-hal yang kurang baik di dalam ini. Oh, saya nggak bisa jamin kalau gitu, ya Syekh. Ya itu, karena itulah saya buang. 2 minggu kemudian datanglah supplier madu itu, katakan, Muhammad Sirin mengatakan, ini kondisinya. Saya seperti ini baru ada uang sebegini, silahkan ambil sebagian dan sisanya itu dari toko saya. Oh, nggak mau saya, kata supplier madu. Cerita, dikasih tempo 2 minggu lagi, tetap 2 minggu kemudian, uang bertambah tetapi tidak cukup, masih belum cukup. Akhirnya Muhammad bin Sirin mengatakan, ambil yang ada di toko ini, insya Allah itu bisa. Oh, nggak mau, kalau begitu saya harus laporkan. Dilaporkan ke kepolisian, kemudian ditanya, kemudian dikatakan, benar, kata Muhammad bin Sirin. Mau tidak mau Syekh, Anda harus masuk di dalam sel ini. Ya sudah, kalau itu kondisi. Hanya Muhammad bin Sirin masuk ke dalam sel, dan orang-orang gempar di Baghdad. Ternyata ulama besar yang jujur, ahli agama, masuk ke dalam sel gara-gara bermasalah dengan tukang madu. Dikumpulkannya oleh masyarakat itu madu sekitar 10 tong, kemudian 10 akhirnya gitu. Karena kehebatan Muhammad bin Sirin ini, akhirnya kemudian 1 diberikan ke pedagang, 9 menjadi milik Muhammad bin Sirin. Iwan sekalian, ini mengenai kejujuran. Sekali lagi, jujur adalah sesuatu yang sebetulnya mudah diucapkan, tapi susah untuk dilakukan. Ya, banyak hal yang membuat kita seperti ini, membuat kita menjadi tidak jujur, dan banyak hal juga menjadi catatan bagi kita untuk membuat kejujuran itu tetap ada di diri kita. Saya melihat bahwa kaitannya dengan Ramadan kemarin itu adalah meletakkan nilai-nilai kejujuran. Ketika kita semua melakukan saum, tidak berbuka, syarat dengan penglihatan dari Allah, kemudian kejujuran ini yang kita kedepankan. Saya pikir itu saja, karena memang mungkin bisa kita tutup dengan diskusi bersama-sama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu Kanda Yunda, ini saya dapat tugas dari Pak Asep untuk melanjutkan pengajian pagi hari ini untuk sebagai moderator. Baik, kita sudah menyimak bersama-sama apa yang disampaikan oleh Kang Yana, ya. Jadi tadinya sih dipanggil AA Yana, ya, karena sudah ke Pekanbaru jadi Buya, ya, Buya. Ya, baik, silahkan bagi yang akan berpendapat, menyampaikan pertanyaan atau mungkin hal yang lain tentang materi yang telah disampaikan oleh Kang Yana. Silahkan. Biasanya Kak Asnur nih, silahkan Kak Asnur. Atau mungkin Pak Heri, Mas Heri, monggo. Ya. Assalamualaikum. Kang Yana, Kang Ahmad. Alhamdulillah.
Siap, sangat siap, siap. menarik topik dan uraian Kang Yana pagi ini Baik. tentang kejujuran ya. Ilustrasinya juga sangat menarik sekali. Saya kira itu memang sebuah hal yang mungkin menjadi problem bangsa kita saat ini, karena pangkal tolak dari rentetan kejadian korupsi yang melanda bangsa kita ini adalah hulunya itu di kejujuran itu ya, Kang Yana. Ya, ya, Ada ya. korupsi Pertamina yang 1.000 triliun, ada PLBI 735 triliun, dan sebagainya, yang sangat mencengangkan kita sekali. Ya, ya. Nah, saya kira ini pelajaran atau faktor kejujuran ini kalau bisa menjadi sebuah topik utama bagi bangsa kita, mungkin masalah korupsi ini juga bisa sedikit demi sedikit bisa hilang, bisa larut gitu kayaknya. Betul. Mungkin saya terpikir bagaimana menginherentkan, memasukkan pelajaran masalah kejujuran ini di dalam semua aspek proses belajar mengajar kita itu. Meskipun sudah ada mulai ya, di beberapa sekolah, misalkan di beberapa kantin sekolah-sekolah Muhammadiyah di Jogja itu, kantinnya itu murid itu membayar tidak ke kasir, tapi memasukkan uang sendiri ke situ. Kalau ada kembalian ya ambil sendiri kembaliannya. Jadi kantin jujur gitu. Nah, itu kan hal kecil tapi mungkin itu bisa menjadi aspek. Ya. Nah, ini mohon ini pencerahan ini dari Kang Yana. Bagaimana ini menginherentkan masalah kejujuran ini ke dalam proses pendidikan di negara kita, yang mungkin itu kelihatannya bagi orang lain hal yang kayak gitu aja kok, padahal ini pangkal dari kasus problem terbesar bangsa kita itu. Matur nuwun Kang Yana. Sami. Ya. Baik, Kang Heri. Mungkin yang lain kalau masih ada, kalau memang belum sambil menunggu Kang Yana, silakan direspon dulu sambil menunggu yang lain berpendapat atau bertanya. Silakan. Baik, terima kasih Kang Heri. Jadi memang itu kejujuran sesuatu yang memang langka ya. Disebut langka ya memang itu adanya. Begitu. Itu adanya. Kita melihat bahwa kecewa lah kita sebetulnya ya, melihat bagaimana Pertamina, kemudian BLBI, kemudian yang lain-lain itu, ya Allah ya Rabbana, nilainya itu fantastis sekali, luar biasa. begitu banyaknya begitu. Jadi saya melihat bahwa memang pendidikan utama dari kita adalah sebetulnya pertama dari rumah, Mas. Dari rumah. Kejujuran dari rumah. Bagaimana kemudian kita membangun atau membangkitkan nilai-nilai jujur itu di dalam rumah. Itu yang pertama sekali. Itu yang pertama sekali harus kita lakukan. Karena bagaimanapun juga rumah sebagai miniatur terkecil dari kehidupan kita ini, kita yang bisa memproteksi sesungguhnya. Dari rumah inilah kemudian kejujuran itu dibangun. Nilai kesabaran. Rumah itu akhirnya membawa keluar itu semacam utusan dari apa yang sudah diajarkan di rumah. Kejujuran, kesabaran, ketelatenan, keikhlasan, segala macam. Dari rumah ini sebetulnya kita bangun. Kemudian baru ke level sekolah. Nah, menentukan level sekolah ini pun
Ini juga menjadi persoalan bagi kita. Banyak orang-orang tua seperti kita menginginkan anaknya soleh dan solehah untuk anak-anaknya, tetapi kemudian menyekolahkannya bukan sekolah yang barangkali mengarah kepada soleh dan solehah menurut versi kita, ya kan? Menurut versi yang lain mungkin bisa saja sekolahnya menarik, bangunannya luas, bangunannya luar biasa. Tetapi bagaimana menginherentkan terkait kejujuran dengan dunia pendidikan, ini kita yang membentuknya. Saya amat sangat yakin begitu. Kalau dari satu keluarga yang menerapkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, maka anak-anaknya tidak akan terbawa. Sekalipun dia sekolah di sekolah yang lain. Tetap bagaimanapun juga karena lingkungan ini sesuatu yang sangat penting bagi kita. Kemudian kita menyekolahkan anak kita di lingkungan-lingkungan yang memang kita bisa kita percaya. Yang kemudian kalau kita melihat, ya itulah, ketika kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan bangsa ini, kita kemudian melihatnya, oh begini. Ternyata secepat kilat, ya orang ingin menjadi kaya. Secepat kilat, orang ingin menjadi makmur. Dengan tidak melihat hukum-hukum, bagaimana dia bisa berpegang di dalam. Barangkali itu, Mas Heri, tidak mewakili sebetulnya jawaban ini, tetapi barangkali banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membangun kejujuran. Terima kasih, Mas Heri. Terima kasih. Baik, silakan yang lain bisa raise hand atau langsung ajukan pertanyaan atau minat untuk menyampaikan pendapat. Silakan. Agus. Pak Agus mana nih? Agus Salim. Agus Salim, Cak Agus Salim, silakan. Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ajengan kita ini benar-benar ini. Aduh, Cak Agus. Materinya ini. Kang Heri luar biasa. Memberikan contoh tadi, Kang Heri cocok sekali itu kantin kejujuran itu. Itu pas sekali itu. Ya, betul. Itu satu media yang sederhana tapi efektif sebetulnya untuk mendidik generasi baru itu. Yang tadi direspon oleh Kang Yana mengenai dimulai dari rumah membentuk kejujuran itu. Hanya repotnya sekarang ini rumah pun sekarang ini diserang oleh serangan fajar lah, ya kan? Nah, itu macam-macam sekarang ini. Jadi di Indonesia ini mestinya menjadi benteng, justru diserang sendiri gitu kan. Ini benar-benar satu kondisi yang memang sangat memprihatinkan, apalagi tadi ditunjukkan angka-angka tingkat korupsi kayak gitu. Jadi dimulai dari cara memperoleh jabatan saja untuk jadi pejabat, cara-caranya sudah begitu, tidak menunjukkan kebenaran atau kejujuran gitu ya. Memang mungkin Kang Yana bisa memberikan semacam pemikiran pada kita semua. Katakanlah dimulai dari yang paling dekat dengan kita, misalnya di kalangan internal kita PII misalnya. Apakah ada yang perlu dipertajam dalam training PII ataupun pendidikan di PII itu yang diharapkan bisa menularkan ke level pelajar-pelajar dimanapun yang justru menjadi basis utama generasi kita nanti? Apa kira-kira yang mungkin bisa dilakukan oleh katakanlah internal kita di level PII misalnya yang masih aktif sekarang ini, paling tidak apakah di trainingnya atau bagaimana dalam rangka pembentukan kepribadian yang jujur ini, mana yang kira-kira perlu dipertajam ini. Jadi saya rasa ini yang mungkin penting, apalagi kalau kita melihat sekarang ini orang berusaha untuk mengelak siapa yang menuduh, mendalilkan, dia harus membuktikan misalnya. Ini kan istilah-istilah yang begitu rupa ini kan. Jadi memang di kita ini banyak hal-hal, kalimat-kalimat yang bersayap gitu ya.
yang menimbulkan malah orang makin curiga gitu. Saya rasa itu ajengan ya nak yang sampai sekarang mungkin jadi double ini gelarnya ini. Ajengan dan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cak, saya kira mulai dari rumah, dari sekolah, ya mungkin sebagai satu ilustrasi sebelum ditanggapi. Dulu waktu kita SD itu kan kalau ada soal BS ya, BS itu kan betul salah. Ya. Ternyata belakangan kalau betul berarti kalau ada orang memperjuangkan itu sesuatu jadi pahlawan kebetulan jadinya, bukan kebenaran. Beda. Iya. Kebetulan sama kebenaran ya beda ya, Cak ya. Ya, saya kira dari segi narasi juga harus bisa dicerna oleh akal dan logika kita. Sehingga tidak lagi menjadi orang yang kebetulan, tapi orang yang memperjuangkan kebenaran, bukan memperjuangkan kebetulan. Silakan Kang Yana, apa yang disampaikan oleh Cak Agus Salim tadi di tangga. Ya. Silakan. Baik, terima kasih Kang Ahmad, terima kasih. Jadi memang betul itu Cak ya. Kita ini memang disuguhkan oleh fragmentasi yang mengagetkan bagi kita. Luar biasa gitu loh. Ya barangkali inilah sejarah yang harus kita hadapi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin menjadikan kita hidup di kondisi seperti ini kalau kita memang tidak siap. Kita memang harus sudah siap menghadapinya, begitu. Ya siap seperti apa? Siap mempertahankan apa yang kita miliki sekarang ini. Siap mempertahankan apa yang sedang kita perjuangkan saat ini. Sehingga nilai-nilai yang selama ini kita rasa benar, selama ini kita rasa sebagai sesuatu yang luar biasa, itu masih tetap bisa kita pertahankan. Di lingkungan PII, dan luar biasa ini sebetulnya, lingkungan PII ini luar biasa. Dia punya keluarga besar, dia punya anak-anak yang terus melanjutkan perjuangan senior-seniornya, begitu terus. Jadi akui atau tidak bahwa kita ini tumbuh dan besar hasil binaan. Saya harus binaan, hasil binaan generasi sebelumnya, begitu juga berikutnya. Nah di PI ini saya melihat bahwa ada banyak yang bisa kita lakukan. Nah terutama di training-training PI, training-training terkait dengan kejujuran ini memang luar biasa, ini harus bisa kita lakukan. Hanya sekarang apakah kemudian mungkin tidak PI melakukan itu? Kalau saya secara personal saya masih bisa meyakinkan diri saya bahwa PI masih bisa. Training-trainingnya minimal, di training-trainingnya itu ada semacam achievement motivation training terkait dengan kejujuran, ATM, achievement training motivation terkait kejujuran. Nah, training-training ini yang kemudian menjadi bagian dari pengkayaan kita. Jangan sekedar hanya training-training konvensional saja, harus banyak juga training-training motivasi lainnya ya terkait dengan kejujuran ini. Karena bagaimanapun juga kondisi saat ini maaf kalau bahasanya sudah gawat darurat gitu. Gawat darurat kondisinya itu. Orang berpoya-poya dengan segala hal yang luar biasa. Sementara pada pihak yang lain, kita semua merasakan, ya Allah, begini ya. Terkaget-kaget kita semuanya. Saya pikir itulah mungkin bahagian-bahagian yang bisa kita penuhi dan kita tutupi. Sehingga kita tidak bisa menyempurnakannya lebih utuh kecuali dengan kebersamaan. Begitu Kang Ahmad. Terima kasih Kang Ahmad. Baik. Lanjut mungkin Pak Mir. Ini Pak Mir Purnama ini. Dia ada gelitik-gelitikan. Silakan Pak Mir Purnama untuk menyampaikan pendapat atau pertanyaannya, silakan. Ayo. Buka. Nanti Bu Ai masuk ya Pak Ahmad. Oke ya. Ya silakan Pak Mir. Silakan Pak Mir dulu nih. Mana Pak Amirnya ini? Keluar malah. Basic training itu kan latihan kepemimpinan ya.
Suaranya kurang keras, Pak Mir. Pak Mir kecil suaranya, Pak Mir. Mau dijawab. Oh, karena di gunung kali. Silakan. Ada video ada. Mic-nya di mute udah. Maaf, Oke. Pak Mir, ini suaranya kayaknya koneksinya kurang bagus ya. Nanti dibenerin dulu. Silakan Teh Ai, mangga. Nanti di standing dulu Pak Mir. Ya, Teh Ai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Punten. Mai dari Bandung. Gini, Pak Ustadz, itu kan tadi ya kaitannya training itu sangat membantu, sangat mendorong. Ya, banyak yang berhasil, tapi banyak juga Pak Ustadz yang biasa. Gimana? Halo? Ya, Oh ya, terus. Nah gini, saya mengusulkan karena meeting Zoom ini ya terbatas waktu, saya mengusulkan dengan adanya kemarin pertemuan reuni KBPI buka bersama, terus halbil di Kandaharias Rasid, gimana Pak Nana, terus Pak Ahmad yang di Sekretariat KBPI itu ya, gimana kalau kita mengadakan napak tilas training untuk yang lansia-lansia seperti CAI gitu loh, seperti CAI gini gitu. Jadi kapan ngobrol waktu di Kandaharias Rasid, Bu Ai coba usulin atau kita teh pengen ada training napak tilas lah. Mereka yang berhasil ya berhasil kan jadi ustadzah. Kalau kita kan dari dulu juga kalau Bu Ai mah hanya anggota biasa yang kadang-kadang berangkat tong gitu ya. Angkatan Bu Ai itu angkatan 8385 sampai 90 dulu tuh ya, waktu SMA itu angkatan 85 lah. Jadi gini saya usulkan kepada kesekretariatan Pak Ketua Kang Nasrun, gimana kalau ngadakan basic training napak tilas gitu loh, khusus aja untuk ibu-ibu dan lansia. Jadi selain kita bertemu dan nambah ilmu juga, jadi kita lebih kuat wawasan untuk menerapkan ke adik-adik kita dan anak-anak kita. Soalnya terus terang, Kang Nana, Nanda Nana, terus terang sekarang itu PI gitu tidak dikenal, belum dikenal sama anak-anak tuh pada nggak mau cucu, mau anak ngapain? Padahal kita kan ikut berjuang dulu ya, ikut berjuang. Angkatan Bu Ai mah nggak ada fasilitas yang mewah-mewah, malahan bekal sendiri. Pas lagi basic training juga bulan puasa, nasi juga dengan Bang John tuh dulu inget, nasi juga sampai tutung, kita makan aja, tapi kegembiraan itu ada. Mangga. Ya, jadi gitu ya Pak Ahmad saya usulkan. Terus terima kasih itu tambahan ilmunya dari Kiai yang jauh-jauh juga bisa meeting Zoom. Rupanya sekian, terima kasih saya usulkan pengen meeting Zoom. Bukan pengen basic training napak tilas khusus untuk yang lama-lama gitu loh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ari Kang Yana mah aslinya mah balad Bapak Aing. Sami balad Bapak Aing. Justru itu Kang Yana kan kayak Nanda Arif, kayak Nana kan Bu Aing udah lansia ya. Saya tuh dulu asuhannya Kang Rias Rasid kan. Baik Teh. Ya, mungkin dari yang lain Pak Mir gimana koneksinya sudah bagus? Pak Mir? Ya, halo Pak Mir, mungkin tadi agak geser kali. Silakan. Ya, silakan. Bisa nggak jelas deh? Jelas. Udah. Rupanya udah geser ya. Baik, mangga. Syarat-syarat pemimpin itu kan yang pertama kan benar itu kan jujur ya. Terus udah gitu benar. Udah gitu segar artinya dinamis lah ya. Nah, terus yang terakhir dia punya waktu atau disebut dengan kobar kan. Kobar itu orang yang punya waktu. Nah, dari 4 kriteria ini berarti benar itu harus yang pertama, artinya yang paling utama dan utamakan. Selanjutnya baru dia pintar, kemudian segar dan punya waktu. Nah, gimana? Ini harus nompo ininya mic-nya, Pak Amir. Ya. Oh, nompo. Deketin. Ya, jelas ya. Ya, lanjut. Nah, jadi berarti benar dan jujur itu menjadi syarat utama sebelum orang itu
segar dan nyatu gitu. Ini bagaimana? Apa syarat itu? Terima kasih masukannya. Baik, jujur dan bijaksana itu sumpah suci kita, gitu kan lagunya. Baik, mangga Kang Yana direspon dari kedua pembicara tadi. Mangga. Saya agak kurang bisa menangkap Pak Ahmad, suara dari Pak Amir itu agak kecil sekali. Bisa diinikan nggak? Seperti apa itu? Apanya tuh? Ya, jadi soal training tadi untuk sebagai syarat menjadi pemimpin, ya sebetulnya tadi mengacu pada sidik tablik amanah tadi, ya maksudnya itu. Jadi bagaimana mengelaborasi, mengimplementasikan dalam pelaksanaan training secara dinamik. Saya kira begitu. Silakan. Ya. Jadi kita tetap melihat apa pentingnya dalam training bagi kita ini. Saya sebagai kader PI, saya harus berani mengatakan sebagai kader PI bagaimanapun juga. Keberlanjutan training ini adalah ruh gitu, ruh bagi anak-anak kita. Kalau waktu tidak melaksanakan training, berarti ada sesuatu yang janggal. Satu liburan, trainingnya tidak ada, maka itu tidak main itu ceritanya gitu, tidak main itu ceritanya itu. Itu harusnya setiap kali libur ya trainingnya harus ada. Nah, hal-hal yang bisa kita lihat dari sisi training, barangkali kita sekarang ini harus mulai menambahkan materi-materi muatan-muatan yang terkait dengan hal-hal yang lebih prinsip begitu. Ya, kepemimpinan tetap segala macam tetap, tetapi terkait dengan kejujuran, terkait dengan kebenaran, terkait dengan nilai-nilai yang selama ini bisa kita pegang dan bisa kita kerjakan, ini tetap juga harus diberikan porsi. Saya melihat efektifnya training ini sebagai bagian dari perubahan anak-anak muda begitu. Nah sekarang memang zaman tidak mudah. Anak-anak PI harus bersaing dengan yang lain, harus berjuang dengan segala hiruk-pikuknya, sehingga PI kemudian bisa dikenal kembali. Tapi saya menganggap bahwa training mengenai muatan-muatan lokal ini sesuatu yang harus dilakukan. Begitu Pak Ahmad. Hidung itu seangkatan sama siapa yang sebut ke Australia sih, yang dulu ada kenal yang Cahaya itu mahasiswa. Oh, ini ke ngobrol di Ima ya tak? Ajarkan nanggapan di Zoom ya, ngobrol di Ima mah di Ima ya. Ya, jadi oke, ya. Jadi pajarkan teh bade naroskeun ke Kang Yana. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah mendapatkan satu pencerahan, masukan, pertanyaan, dan sudah direspon oleh Kang Yana dengan baik, bahwa kaitannya dengan training dan adik-adik kita di PII, mungkin kita tidak hanya untuk menyampaikan keluhan, tapi harus action, langsung mendampingi dan berpartisipasi dalam hal membantu dan mengembangkan adik di PII. Nah, selama ini kan kita kadang-kadang keluhan dari jauh, ya, jadi saya kira harus dibalik bahwa kita yang mungkin proaktif menyampaikan secara persuasif. Saya kira itu mungkin kita sudah jam 7 ya, jam 7.06 menit. Silakan Kang Yana ditutup dan sekaligus closing statement. Mangga. Kang Ahmad, halo Kang Ahmad sebentar. Itu mengenai basic training napak tilas untuk yang lansia gimana? Ya, itu kan usulan ya, nanti biar Kang Maulana yang mencatat ya. Jadi itu Kang Maulana yang mencatat, itu kan usulan ya. Jadi ya nanti dia Kang Maulana sekretariat yang mencatat usulan PAI nanti. Iya, jadi dan nenek juga harus dikasih basic lagi napak tilas biar Kang Maulana yang mencatat itu usulan ya. Jadi kalau dijawab kan juga namanya nggak selesai. Usulan mah harus ditampung ya. Ya silakan nanti Kang Maulana yang mencatat soal usulan PAI. Mangga di baik, Iwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan dalam kehidupan kita ini, yaitu kejujuran. Jujur itu sebenarnya tidak berat. Hanya jujur memberikan dampak yang cukup bagus bagi diri kita. Benar, jujur adalah sesuatu yang disebutkan oleh Nabi SAW
sebagai sesuatu yang sangat bisa mengantarkan ke dalam jannah. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian semua jujur, karena jujur itu mengarahkan ke dalam kebenaran, dan kebaikan itu akan mengarahkan kepada surga. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang istiqomah untuk selalu jujur dalam kehidupannya. Terima kasih Pak Ahmad, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Yana, Yana atau Buya Yana yang sudah menyampaikan tausiah dan masukan buat kita semua. Semoga bermanfaat taklim pagi hari ini dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan membaca kafatul masjid. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan diakhiri membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silahkan yang mau curhat-curhat, mangga ini.